Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena perjuangan beliaulah hingga saat ini kita masih bisa merasakan indahnya Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan kultum dengan tema Jangan Putus Asa. Dalam perjalanan panjang kehidupan kita, pasti mengalami manis pahit bumbu kehidupan, yang itu terus berjalan dan tidak akan berhenti, yang harus kita hadapi dengan penuh semangat, pantang menyerah. Sebagaimana pada kesempatan kali ini kita berada di tengah-tengah wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kita juga harus menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengenakan masker ketika kita keluar dari rumah. Ini semua adalah merupakan bentuk ikhtiar kita untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Perasaan lelah, letih itu bukan sesuatu yang perlu kita takuti, namun ini adalah merupakan sunatullah yang harus kita jalani. Kita harus tetap semangat, bergerak, menatap masa depan, dengan mengharap ridha Allah dan memohon pertolongannya. Hal ini selaras dengan semangat kita dalam berorganisasi Aisyah, yaitu kita bersama-sama berjuang mewujudkan umat Islam yang berkemajuan dalam kerangka dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga senada dengan Mars Aisyah yang kita nyanyikan bersama dalam bait syairnya yang berbunyi, mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Ibu-ibu Aisyah rahimakumullah, marilah kita sebagai kader penerus pejuang Aisyah, kita bersama-sama beramal dan berdharma bakti untuk menciptakan masyarakat Islam yang sejati. Mengapa demikian? Karena kita adalah manusia yang unggul. Seperti halnya kita ketahui, sebelum kita dilahirkan di muka bumi, kita sudah dihadapkan dengan pertarungan dan persaingan yang hebat. Bibit-bibit calon manusia yang masih berupa sperma, yang jumlahnya ratusan juta calon manusia mampu kita kalahkan. Kita adalah sang juara. Ini semua merupakan sebuah bukti bahwa kita adalah pemenang sejak kita dilahirkan. Lantas, mengapa kita harus terpuruk dan putus asa? Kemenangan di babak yang pertama sudah kita raih, hanya tinggal melanjutkan langkah untuk menggapai kemenangan berikutnya, yaitu kemenangan menghadapi cobaan yang diberikan Allah di muka bumi ini. Karena sebenarnya hakikat kehidupan di muka bumi ini adalah sebuah ujian bagi kita untuk membuktikan siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ibu-ibu Aisyah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk meraih kemenangan dalam menghadapi ujian Allah di muka bumi ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah, di dalam menghadapi ujian Allah di muka bumi ini, kita harus menghadapinya dengan kesabaran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesabaran dan ketaatan kita kepada Allah sudah kita pegang teguh, maka Allah pun menjanjikan hadiah yang terbaik bagi kita, yaitu berupa jannah atau surga. Dalam sebuah hadis qudsi digambarkan keindahan surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetak dalam hati manusia.
Itulah gambaran keindahan surga. Yang kedua, kita harus senantiasa optimis dan berbaik sangka kepada Allah. Karena sebenarnya sikap optimis dan berbaik sangka kepada Allah itu bisa menjadi spirit bagi kita yang mendorong semangat sehingga menggerakkan jiwa untuk bangkit dan bekerja keras. Dan yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah memberikan ujian kepada kita itu sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Yang selanjutnya, nomor 3, kita harus ikhlas menerima ketentuan Allah. Kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita adalah merupakan ketentuan yang terbaik dari Allah untuk kita. Untuk yang nomor 4, kita harus senantiasa berikhtiar dan bekerja keras dan melawan kemalasan yang ada pada diri kita. Sebuah ungkapan mengatakan, man jadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Marilah kita bersama-sama bersemangat dalam menapaki kehidupan ini dengan terus berjuang, bekerja dengan semangat pantang menyerah. Dengan mengharap ridha Allah dan